Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Valina Andini dari kelas 2C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak dalam kegiatan ekonomi. Akhlak dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama, akhlak Islam dalam bidang produksi. Akhlak Islam adalah ajaran moral yang dijalankan oleh umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang produksi. Dalam produksi, akhlak Islam mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang harus dipegang oleh pelaku produksi agar tercipta suatu lingkungan produksi yang baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa nilai etika dan moral dalam produksi yang diajarkan oleh agama Islam antara lain: 1. Keadilan. Pelaku produksi harus memperlakukan semua pihak yang terlibat secara adil, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan satu sama lain. Yang kedua, keterbukaan. Pelaku produksi harus jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi tentang produk, proses produksi, dan kondisi perusahaan kepada konsumen dan pihak terkait lainnya. Ketiga, kepedulian sosial. Pelaku produksi harus memperhatikan dan membantu memperbaiki kondisi sosial di sekitar lingkungan produksi, seperti membantu meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keempat, kebersihan dan keselamatan. Pelaku produksi harus menjaga kebersihan dan keselamatan lingkungan produksi, termasuk menjaga keamanan dan kesehatan para pekerja. Dan yang kelima, kreativitas. Pelaku produksi harus menciptakan produk-produk yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan usaha dengan cara mengembangkan dan memperbaiki produk-produk yang dihasilkan. Dengan menerapkan nilai-nilai etika dan moral tersebut, diharapkan produksi yang dilakukan akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, ada akhlak Islam dalam bidang konsumsi. Akhlak Islam dalam bidang konsumsi melibatkan cara-cara yang baik dan benar dalam melakukan transaksi pembelian dan penggunaan barang dan jasa. Beberapa prinsip akhlak Islam yang harus diterapkan dalam konsumsi antara lain: tidak membeli barang haram. Seorang muslim harus memastikan bahwa barang yang akan dibelinya halal dan tidak melanggar syariat Islam. Barang yang haram dapat mencakup segala sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti alkohol, narkoba, dan daging yang tidak diolah dengan baik. Dan yang kedua, tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar. Seorang muslim tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak wajar dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini berarti harga yang ditawarkan harus adil dan sesuai dengan nilai barang yang diperoleh. Dan yang ketiga, tidak menipu dalam transaksi jual beli. Seorang muslim tidak boleh menipu dalam transaksi jual beli. Hal ini termasuk memberikan informasi yang salah tentang barang atau jasa yang ditawarkan atau memanipulasi harga agar pembeli membayar lebih mahal dari seharusnya. Yang keempat, menghormati hak milik orang lain. Seorang muslim harus menghormati hak milik orang lain dalam melakukan konsumsi. Berarti tidak mencuri atau merusak barang milik orang lain, serta membayar dengan tepat atas barang dan jasa yang digunakan. Dan yang kelima, tidak menghambur-hamburkan uang. Seorang muslim harus mempertimbangkan pengeluarannya dan tidak menghambur-hamburkan uang, termasuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan, menghindari konsumsi yang berlebihan, dan memilih barang yang berkualitas agar tidak cepat rusak. Dan yang terakhir, ada menghindari riba. Seorang muslim harus menghindari riba dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini berarti tidak memberikan atau menerima bunga pada pinjaman uang atau dalam transaksi jual beli barang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akhlak Islam dalam konsumsi, seorang muslim dapat memastikan bahwa ia melakukan transaksi jual beli yang baik dan benar serta sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, ada akhlak Islam dalam bidang sirkulasi. Pengertian sirkulasi adalah kumpulan perjanjian dan proses yang dimana manusia menjalankan aktivitasnya. Definisi lain adalah pendayagunaan barang dan jasa melalui kegiatan jual beli dan simpan pinjam via agen, koperasi, dan lain-lain, baik sebagai sarana perdagangan maupun tukar-menukar barang. Sirkulasi Islam berpegang pada kebebasan dalam tatanan muamalah. Manusia bebas membeli, menjual, tukar-menukar barang dan jasa. Islam tidak menganut kebebasan mutlak dari kaum industrialis dan liberalis, yaitu menetapkan harga dengan sesuka hati, membeli semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya seperti kaum mutafifin. Tentang pasar, Islam menolak sistem perdagangan sentralistik dan perorangan tunggal yang membentuk negara kapitalis mengambil rezeki rakyatnya. Prinsip Islam adalah perdagangan kebebasan berdasar keadilan, agama, dan etika.
prinsip-prinsip sirkulasi. Yang pertama yaitu menegakkan larangan. Yang kedua, memperdagangkan barang yang diharamkan. Yang ketiga, bersikap benar, amanah, dan jujur. Dan yang keempat, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Kelima, menerapkan kasih sayang dan melarang monopoli. Yang keenam, menegakkan toleransi dan persaudaraan. Dan yang terakhir, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Dan yang keempat, ada akhlak Islam dalam bidang distribusi. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, publik, kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, sodako, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerjasama. Misalnya distribusi dalam bentuk mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Pihak modal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha tetapi tidak punya modal. Prinsip Islam dalam distribusi adalah sendi kebebasan dan keadilan. Kebebasan artinya bebas mendistribusikan sesuai tugas manusia sebagai khalifah fil ardi untuk memilih fitrah, eksistensi, dan keahliannya. Ada pada bagian surat Al-Baqarah ayat 30-31. Keadilan artinya terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah dengan menghargai fitrah dan kemuliaan manusia. Dan yang terakhir ada akhlak Islam dalam bisnis. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata khuluq yang artinya tingkah laku atau perilaku seseorang yang dilakukan oleh suatu keinginan secara sadar atau tanpa paksaan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Dalam ekonomi bisnis Islam, kita harus memiliki akhlak yang baik atau etika yang baik. Dengan kata lain, pelaku ekonom harus memiliki prinsip yang baik dalam bertransaksi, berperilaku, berelasi, atau berhubungan dengan pelaku ekonom lain agar dapat mencapai tujuan-tujuan bisnisnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas yang mencakup pada aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari semua perilaku manusia. Dalam berbisnis, tentu ada etika yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Etika ini berperan penting dalam berbisnis karena tanpa etika yang baik, bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Dengan kata lain, bisnis tidak akan berjalan seperti apa yang diharapkan. Berikut ini beberapa sikap yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Sikap jujur sangat penting dalam bisnis karena dapat menghindari kegiatan tipu menipu demi meraup keuntungan. Masih banyak yang melakukan tindakan kecurangan, maka dari itu sikap jujur ini sangat perlu diterapkan dalam bisnis karena akan menimbulkan rasa saling percaya. Dan yang kedua, ada sikap otonomi, yaitu sikap atau kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara sadar tanpa paksaan orang lain, agar tidak ada kecewaan dari salah satu pihak pelaku bisnis. Yang ketiga, ada keadilan. Dalam berbisnis, setiap orang dituntut untuk bersikap adil. Semua diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dalam kegiatan bisnisnya perlu dilakukan sesuai dengan haknya masing-masing, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Yang keempat, saling percaya. Sikap ini menuntut agar bisnis bisa berjalan sedemikian rupa tanpa ada keraguan dari salah satu pihak. Karena tanpa saling percaya, bisnis tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima, bertanggung jawab. Seseorang harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia kerjakan dalam berbisnis, agar tidak ada kekecewaan antara pihak yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, saling menghargai. Dengan saling menghargai, seseorang akan terhindar dari kesalahpahaman antara rekan bisnis. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.